rempeyek. Nah, lihat, ini udah ditipilin sama Aryan, sama papanya, sama neneknya. Akhirnya rempeyek saya jadi. Waktu terakhir itu saya gagal. Ada yang nyaranin, Mbak, kalau nggak bisa langsung pakai wajannya, bisa pakai teflon dulu, ya, kemudian digoreng di wajan. Kayaknya wajannya yang kurang mendukung gitu ya. Nah, ini saya coba pakai wajan kecil, teman-teman. Makanya jadinya lama, cuman 3-4 gitu. Karena pakai wajan yang stainless itu lengket banget. Dan saya langsung nyoba di wajannya langsung, nggak pakai teflon, ternyata jadi. Makasih buat teman-teman ya, untuk motivasinya, untuk supportnya. Karena jujur saya berkali-kali bikin rempeyek itu selalu gagal dan gagal terus, dan kali ini ternyata berhasil. Saya senang banget. Dan makasih juga yang udah berbagi resep, berbagi tips ya. Saya ikutin dari teman-teman online. Akhirnya ini saya bisa bikin rempeyek. Ini bahannya: tepung beras, tepung maizena, kunyit bubuk, ini daun jeruk, terus ketumbar, garam, bawang putih, ini mete, santan. Ini saya ulek dulu bawang putih dan kawan-kawan. Nah, ini adonannya udah kayak gini. Masukkan daun jeruknya, kemudian masukkan kacang. Ini udah saya belah-belah. Nah, sekarang saatnya menggoreng. Ini hasilnya, teman-teman, lumayan cantik. Akhirnya berhasil rempeyek kacang tanpa telur. Kemarin malam itu saya ke pasar. Kebetulan di pasar lokal yang setiap hari Selasa malam itu ada di depan rumah. Itu kebetulan saya lihat ada yang jual cabai rawit, cabai merah. Karena cabai merah itu susah sekali didapat, teman-teman, di tempat saya ya. Harus pergi ke pasar internasional dulu baru dapat cabai merah. Nah, saya beli di lokal market itu pun cuma satu yang jual. 1 kilonya itu 16.000. Suami saya suruh beli setengah kilo buat stok ya, saya taruh di freezer. Nah, saya upload di Insta Story. Ternyata banyak dari teman-teman online yang komen kalau cabai merah di India itu murah, bingit, 16.000 per kilo. Dan saya sempat nanya ke teman online yang DM, yang komen gitu. Ternyata di Indo cabai merah mahal banget ya, teman-teman. Bisa 50.000 ke atas loh. Saya kaget, ada yang 50.000 ke atas, ada yang 30.000 sekian gitu. Mahal. Ya, waktu saya pulang ke Indo, itu memang buah, sayur, itu kalau dibandingkan di sini, di tempat saya di Delhi, itu memang lebih mahal di Indo, teman-teman ya. Dan kualitasnya nggak sesuai dengan harganya.
Beli cabai merah mumpung ada. Setengah kilo 40 rupiah. Kisaran 8.000. Wah, stok daripada ke pasar internasional kejauhan teman-teman. Ini mumpung ada pasar lokal depan rumah. Ah. Beli kipas. Oke teman-teman, sehubungan dengan saya mau pulang ke Indonesia, yang pertama saya mohon pengertiannya dari teman-teman online semuanya. Mungkin beberapa hari setibanya saya di Indonesia, saya tidak akan membuat video dulu. Biarkan saya lepas kangen dulu sama keluarga ya. Karena bukan kapan hari, waktu saya pulang sama Aryan, waktu Aryan masih umur 8 bulan itu, banyak sekali teman-teman online yang pada komentar nggak upload video sesering dulu, nggak upload video tentang keluarga di Indonesia, nggak upload video masak-masak atau ngumpul-ngumpul dengan keluarga, dan ada komentar-komentar yang membuat saya tersinggung. Ya gimana ya teman-teman, namanya juga pulang bawa anak ya, kakek neneknya lagi semangat-semangatnya menunggu lama cucunya ya, apalagi setelah 8 tahun baru dapet cucu, terus ketemu pertama, ujuk-ujuk harus bikin video gitu. Coba deh teman-teman bisa bayangin, bisa rasain kalau misalkan teman-teman dari negara jauh gitu terus pulang ke kampung pengen ketemu keluarga, bawa anak pertama dan cucu pertama, terus harus sibuk dengan kamera, harus sibuk dengan ngevlog, harus sibuk dengan bikin video, sibuk sendiri gitu teman-teman. Gimana perasaan keluarga, gimana perasaan orang tua, dan pasti di pikiran mereka bakalan muncul, kamu pulang untuk keluarga atau kamu pulang untuk ngevlog gitu kan ya. Jadi kali ini saya mohon pengertian teman-teman, biarkanlah saya beberapa hari lepas kangen dulu dengan keluarga ya. Sementara vlognya saya sampingkan dulu. Nah nanti pelan-pelan pasti saya akan upload kok. Saya akan berbagi cerita saya di kehidupan di desa atau di keluarga saya nanti ya. Biarkan saya lepas kangen dulu, oke? Terus yang kedua, oke, dan saya mohon pengertiannya juga. Mohon kalau komentar dijaga, jangan menyinggung perasaan saya, jangan menyinggung perasaan keluarga saya, karena saya sudah pernah bikin videonya juga waktu saya pulang, dan saya juga sudah pernah bercerita bahwa saya ini hidup di kampung, di pelosok, yang kehidupan keluarga saya itu bukan dari keluarga kaya, bukan keluarga berada. Bisa dibilang kami itu miskin teman-teman ya. Rumah aja masih reot ya, lantai aja masih dari semen yang bolong-bolong, yang retak-retak. Dan saya pernah bilang juga, jangankan untuk bebenah rumah ya, punya uang untuk berobat ibu saya itu aja udah bersyukur banget ya. Dan banyak sekali yang bilang, oh Mbak Eni kan YouTuber, Mbak Eni kan vlogger, uangnya banyak, kenapa nggak renovasi rumah, kenapa nggak ngasih uang buat keluarga, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Oke teman-teman, saya punya keluarga sendiri ya, dan saya kalau punya uang pasti saya berbagi dengan keluarga, pasti saya transfer ya. Tapi kalau untuk renovasi rumah itu biayanya nggak cuma sejuta 2 juta teman-teman ya. Dan rumahnya yang ditempati orang tua saya itu adalah rumah bisa tergolong rumah tua peninggalan
almarhumah kakek nenek itu gede banget teman-teman. Kalau direnovasi semuanya itu bakalan butuh biaya yang besar. Dan jujur saya nggak bisa teman-teman ya, saya nggak bisa untuk merenovasi rumah segede itu. Apalagi sekarang saya udah punya anak, kebutuhan saya udah 2-3 kali lipat gitu ya. Dan ya saya bisa kalau ngasih uang ya semampu saya gitu teman-teman. Jangan dikira uang YouTuber yang subscribernya saya cuma 200 sekian ribu, view-nya juga sekarang udah nggak bisa mencapai yang kayak viral waktu saya bikin video kayak babu itu. Ya nggak cukup teman-teman ya. Jangan dikira uang YouTube yang saya terima per bulan itu banyak banget. Itu jangan dikira seperti itu teman-teman ya. Mohon sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, kalau berkomentarlah yang bijak. Mohon hati-hati untuk berkomentar, jangan sampai ada orang yang tersinggung ya. Karena jujur waktu saya pulang pas bawa Aryan itu saya sakit hati banget teman-temannya, sampai saya itu pengen ngutarain isi hati saya, tapi udahlah gak apa-apa. Mungkin mereka nggak tahu kehidupan saya sebenarnya bagaimana. Mungkin mereka hanya mampir kemudian komen terus kemudian menghilang gitu ya. Dan saya maklumi itu semua. Dan saya tegaskan sekali lagi, memang kehidupan saya di kampung itu bisa dibilang saya dari keluarga miskin ya. Dan ibu saya sakit-sakitan. Kalau saya pulang keluar bersama suami saya, tidak mengajak keluarga, mohon dimaklumi. Sebelum saya keluar itu saya sudah tanya-tanya dulu ya, mau keluar sama saya atau enggak, atau mau dibelikan makan atau enggak. Itu saya udah tanya. Jangan dibilang saya anak yang enggak tahu balas budi ke orang tua, nggak tahu cara menyayangi orang tua, atau dan bla bla bla. Nggak teman-teman ya. Saya itu selalu bertanya, tapi teman-teman komennya, aduh udah nggak karu-karuan. Yang dibilang saya nggak peduli sama orang tua, yang saya nggak pernah ngajak keluar orang tua, saya cuman enjoy dengan suami, dan ini dan itu. Mohon teman-teman ya, teman-teman itu tahu hanya sekian saja di depan kamera. Di belakang kamera, teman-teman nggak tahu kehidupan saya sebenarnya bagaimana. Saya menyayangi orang tua saya bagaimana, teman-teman nggak tahu ya. Jadi mohon diingat, kalau saya nanti pulang bikin video, mohon scroll ke bawah lagi ya. Ingat lagi cerita saya ini, ingat lagi pesan saya ini, dan buat teman-teman yang masih setia sampai saat ini, sampai detik ini, mendoakan saya yang baik, masih setia nontonin video-video saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih atas doa dan dukungannya semuanya, terima kasih. Saya berdoa buat teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan kehidupan yang layak, yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih dari saya. Teman-teman yang pernah komentar-komentar yang jelek-jelek tentang saya, nggak apa-apa, saya maafkan. Semoga teman-teman bisa hidup lebih bahagia dari saya, supaya pikiran-pikiran negatif itu nggak ada. Biasanya orang-orang yang hidupnya, mohon maaf, yang hidupnya kurang bahagia itu komentarnya ya bisa dibilang begitulah, nggak pantas untuk bahkan dibaca aja, nyakit gitu teman-teman ya. Kalau orang yang hidupnya udah bahagia, udah sibuk dengan keluarganya sendiri, pasti nggak bakalan komen yang seperti itu. Saya maklumi itu. Oke teman-teman, jadi mohon teman-teman bisa menjaga pikiran, menjaga hati, bisa menjaga jari jemari untuk berkomentar ya. Komentarlah yang bijak, komentarlah yang baik. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah nemenin saya, udah dukung saya ya. Terima kasih buat semuanya, dan kita saling mendoakan.
kita itu udah bisa dibilang teman online ya. Saya mendoakan teman-teman mendoakan saya, kita saling mendukung satu sama lain. Semoga kehidupan kita selalu baik-baik saja, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, selalu sehat, bahagia, lancar rezeki, dan pokoknya semuanya yang terbaik buat kita semua. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye.